Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tetap semangat ya di bulan Ramadan ini dan sambut Ramadan dengan gembira tentunya. Kali ini Kak Nini mau berbagi cerita lagi, tetap bersama dengan Acil. Halo Acil. Hai teman-teman, kita dengarkan ya di bulan Ramadan ini cerita-cerita dan kisah-kisah dari Kak Nini. Nah, biar nggak boring. Apa itu boring? Bosan maksudnya. Tapi jangan lupa ya tetap ibadah. Iya, amin ya robbal alamin. Adik-adik, judul cerita kali ini yaitu ikan merah. Ikan merah. Kenapa Kak Nini? Adik-adik yang ada di rumah, di perkampungan terpencil, sebagian besar penduduknya hidup dengan bercocok tanam, Cil. Terus tiba-tiba pada hari itu datanglah angin yang sangat kencang yang menghancurkan semua tanaman-tanaman yang ada di situ. Tentu saja warga penduduk menjadi sangat sedih. Penduduk kampung terancam kelaparan karena letaknya memang jauh dari pusat kota. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selain jauh dari pusat kota, mereka juga tidak bisa memberikan informasi kepada raja atau kerajaan karena memang desa itu sangat terpencil. Ya, kasihan ya Kak Nini. Iya. Nah, di malam gelap gulita, seorang gadis kecil, putra dari salah satu petani warga desa tersebut yang bernama Anur, sedang tidur. Nah, di dalam tidurnya dia bermimpi bahwa dia membuat surat, kemudian surat itu diletakkan pada sebuah ikan, yaitu yang terbuat dari kayu. Kemudian ikan kayu tadi dimasukkan ke dalam sungai, dialirkan ke sungai. Nah, surat tersebutlah yang nanti akan sampai kepada sang raja. Esok harinya, Nur bangun tidur. Wah, aku semalam seperti mimpi, tapi mimpi itu seperti nyata. Bagaimana ya supaya penduduk kampung di sini bisa mendapatkan asupan makanan? Karena sudah 3 hari mereka sangat kelaparan. Sedangkan stok yang ada di rumah masing-masing penduduk sudah pada habis dan menipis. Oh, baiklah. Mungkin mimpi itu adalah ideku untuk memberitahu kepada sang raja. Adik-adik yang ada di rumah, Acil. Kemudian Nur langsung membuat surat, menulis surat, dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, plastik itu diikat pada sebuah kayu yang dibentuk menjadi ikan. Jadi Nur menggambar ikan di atas kayu lalu dipotong bentuknya seperti ikan. Kemudian diikatkanlah surat yang ada di dalam plastik tersebut, diikat pada ikan kayu tadi. Setelah itu diletakkan di sungai dan tentu saja dia akan mengapung dan benar saja sampailah ikan itu ditemukan oleh seorang nelayan yang salah satunya juga termasuk penjaga istana. Dia langsung berlari sambil membawa surat ikan tersebut. Raja lapor. Oh, aku telah menemukan ini. Apakah itu? Sepertinya ini sebuah surat yang diletakkan melalui ikan kayu ini. Coba bukalah. Lalu dibukalah dan disuruh membacakan oleh sang raja. Ternyata betul, surat itu berisikan permintaan tolong dan mohon bantuan atas terjadinya bencana yang menimpa desa terpencil itu. Segeralah raja mengirim pasukannya menuju ke desa terpencil itu. Dan bersyukur pasti ya gadis kecil Nur itu dan juga penduduk mendapatkan pertolongan ya Kak Nini. Betul sekali, akhirnya desa terpencil itu mendapatkan pertolongan dari raja, dari pusat kota karena usaha dari gadis kecil yang bernama Nur. Sedangkan Nur akhirnya diangkat oleh sang raja menjadi anak angkatnya atau putri angkatnya. Nah, kehidupan Nur berubah, tapi Nur tetap menjadi anak petani yang rendah hati dan tentunya tidak sombong. Dari sini teman-teman, kita harus belajar apa? Ayo Acil. Iya, belajar kalau misalkan kena musibah itu mohon pertolongan dan usaha ya Kak Nini. Betul sekali. Dan usaha yang keras akan menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Jangan lupa tetap ikuti terus aku Acil dan Kak Nini. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.